Hai guys, hari ini kita mau menjawab pertanyaan yang kemarin Mama Papa sudah tanyakan via IG Story untuk Dimple dan aku. Yuk, mari kita mulai. Thank you, Mama. Sebagai seorang dokter, apakah ada kesulitan dalam mengasuh anak? Sebagai dokter, ternyata kata Amrit kalau sama anak sendiri sama sekali bukan dokter. Paniknya sama, kemudian deg-degannya sama. Pokoknya kalau lagi ngurus anak sendiri itu paling sering emosinya itu lebih amburadul, ya kan? Jadi yang perlu aku ingatkan ke diriku sendiri adalah be objektif, objektif, objektif. Kalau lagi benar-benar melihat kalau dia ada masalah, ya udah kita harus tanganin masalah tersebut seobjektif mungkin. Karena kalau aku mencari solusi sebagai seorang ibu saat dia sakit, itu pasti emosiku itu akan jauh lebih berantakan. Jadi aku benar-benar berusaha untuk mengingatkan ke diriku sendiri untuk jauh lebih tenang supaya aku bisa berpikir jauh lebih jernih. Ribet nggak waktu mengurus newborn pertama kali? Apakah pernah baby blues? Kalau pas newborn, apalagi ya setelah melahirkan itu hormonnya itu gitu kan. Kadang-kadang masa sambil scrolling IG aja bisa nangis gitu. Beneran itu kayak udah aduh pokoknya emotional banget gitu ya kalau kita baru melahirkan. Jadi pasti ngejagain newborn, terus proses menyusui, terus udah gitu kurang tidur, bahkan kita sendiri kurang istirahat, kurang makan. Kalau mau mandi itu aja kayaknya happy banget. Jadi support keluarga itu penting banget. Dan saat jagain newborn itu jauh lebih challenging karena kitanya juga secara fisik jauh lebih capek. Jadi minta bantuan, komunikasikan jelas apa sebetulnya yang kita inginkan dari pasangan kita, itu akan sangat membantu untuk menstabilkan emosi. Saat Esa baru lahir, aku beneran 100% gak kerja karena aku merasa bahwa aku seorang ibu dulu, baru kemudian jadi seorang dokter. Nah tentunya saat kita lagi ngurusin anak, meskipun backgroundnya itu medis, kita pasti ada deg-degannya dulu sedikit ya kan, gak mungkin enggak. Nah yang aku sadari adalah kalau kita punya kesempatan untuk menstabilkan emosi kita, biasanya kita jadinya bisa merawat anak jadi jauh lebih tenang. Nah kalau untuk pas lagi ngurusin newborn, pasti ya hormonnya berantakan, terus kemudian kita itu capek banget, terus karena kita harus nyusuin dan yang lain-lain. Jadi kalau kita merasa bahwa kitanya lagi capek, komunikasikan ke pasangan. Karena kemarin pas aku baru melahirkan itu, aku merasa terbantu banget setelah mengkomunikasikan keinginanku, kemauanku, instruksinya benar-benar harus jelas supaya pasangan kita pun bisa ikut bantuin kita. Ya. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, pastilah itu akan deg-degan. Jadi sampai sekarang pun kalau Esa sakit, aku pasti deg-degan, aku pasti was-was, dan aku pasti jauh lebih emosional sebagai seorang ibu. Tapi aku harus mengingatkan diriku sendiri. Apakah cara didik dokter Dimple dan Coach Amrit ini selalu sepaham? Kan sama-sama dokter. Pertama, saya bukan dokter, ya. Saya guru meditasi, saya bukan dokter. Saya mengajarkan orang-orang ilmu emosi dan teknik meditasi. Apakah kita selalu sepaham? Tidak. Sering sekali tidak sepaham. Tapi ketika tidak sepaham, biasanya yang sedang terjadi kita biarkan terjadi dulu. Habis itu, cari waktu diskusi, biasanya malam setelah Esa tidur, kita komunikasi. Ini tadi ya, kamu begini. Kalau menurutku, kalau aku begini. Dan kita discuss dengan keterbukaan, dengan kemungkinan bahwa cara kita yang salah atau cara yang itu yang lebih baik atau gimana gitu ya. Yang penting kita bahas dan kita selalu berusaha mencari kesepakatan di hari yang sama dan kemudian kompak ke depannya. Kompak itu penting menurutku. Kayaknya kata kuncinya di sini adalah diskusi. Jadi selalu mengingatkan diriku sendiri bahwa tujuan akhirnya itu adalah supaya keluarga kita itu tambah kompak dan tambah harmonis. Nggak penting siapa yang benar. Kalau memang saat itu dia yang benar, oke, aku appreciate, aku menghargai, dan aku belajar sesuatu yang baru gitu kan. Tapi kalau memang aku yang benar, jadinya jangan juga kitanya jadi nyolot gitu kan. Tuh kan gue yang benar gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini juga kayaknya boleh dikomunikasikan ke pasangan tanpa ada judgement, tanpa menghakimi. Namanya juga diskusi karena kita sedang sama-sama belajar. Satu yang harus kita samakan adalah niat kita untuk anak kita apa. Karena kalau kita mau anak kita jadi dokter misalnya, atau kita mau anak kita jadi entrepreneur, atau kita mau anak kita terserah mau jadi apa, yang penting dia happy dan punya nilai-nilai yang baik. Nah, niat kita itu idealnya disamakan dari hari pertama. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, kita kembali ke niatnya. Mana yang paling cocok, kita ikut cara yang itu. Pernah merasa nggak dok kesabaran setipis tisu dalam pekerjaan, suami, dan anak?
Kalau aku merasa bahwa kesabaranku itu menipis, biasanya itu karena aku lagi kecapean banget. Aku jarang marah, jadi sekalinya itu aku marah, aku tahu itu adalah waktunya aku harus beristirahat. Karena kalau aku lanjutin, aku akan sebel terus, marah terus, capek terus. Jadi itu merupakan salah satu kunci di mana I have to step back and sedikit meningkatkan me time dan belajar bernafas. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, aku nggak pernah kesabarannya setipis tisu. Kalau kata Amrit, aku kesabarannya sebox tisu. Ya kali. Jadi kalau Dimple lagi begitu, aku nggak ngajak dia bercanda, nggak banyak ngajak dia ngobrol, kasih dia waktu istirahat. Jadi kita juga harus tahu kapan pasangan kita itu butuh ruang, butuh space, ya kita kasih mereka ruang dan waktu yang mereka butuhkan. Menurutku itu penting sih. Karena semua orang pasti ada fluktuasi emosi. Makanya belajar ilmu emosi, jadi kita tahu kapan kita harus ngobrol dengan pasangan kita dan bagaimana ngomongnya gitu. Setuju, ilmu emosi kepake banget di mana-mana. Di parenting, pasangan, marriage, segala macam, pokoknya kepake banget. Kalau mama papa masih ada pertanyaan lagi mengenai gaya parenting kita, stay tune terus di IG story happykids_id. Nanti kita akan buka polling pertanyaan untuk video kita berikutnya. Stay tune, semangat terus Bapak-Bapak.